Film satu ini menceritakan di mana ada seorang gadis dijebak oleh pria psikopat yang terlalu mencintainya. Cycles, sebuah film psikologi thriller yang dirilis tahun 2020, menceritakan seorang gadis yang mengalami kebutaan karena diserang oleh orang yang tidak dikenal. Akhirnya dia dirawat oleh seorang pria muda di sebuah apartemen. Semakin lama, ada keanehan yang dialaminya, hingga akhirnya dia sadar apa yang terjadi pada dirinya yang sebenarnya. Dibuka dengan seorang wanita muda yang duduk di depan meja. Perlahan dia berjalan menuju jendela dan hendak melompat. Cerita mundur ke 1 bulan sebelumnya. Ellen berada di ruang ICU dengan mata yang sudah diperban. Samar-samar dia teringat kejadian sebelumnya di mana ada seseorang yang menyemprotkan cairan dan memukul dirinya hingga pingsan. Salah seorang perawat bernama Omar datang dan mengatakan kalau mulai saat ini dia yang akan merawatnya. Selain itu, dia membuka perban di mata Ellen sendiri tanpa adanya dokter atau perintah dari dokter yang menanganinya. Dia mengatakan kalau Ellen berada di sebuah rumah sakit. Selesai perban dilepas, Ellen terkejut karena dia tidak bisa melihat meski matanya sudah terbuka. Omar berusaha menenangkannya. Dia berniat untuk memanggil dokter setelah membuka perban itu. Dokter yang datang pun mengatakan kalau dia sudah berusaha menghubungi keluarga Ellen, terutama kakaknya yang tinggal di Jepang. Dokter itu mengecek mata Ellen dengan senternya. Ellen bertanya apakah hal itu perlu dilakukan, dan anehnya dokter itu mengatakan kalau dia tidak tahu karena semua dokter di TV melakukan hal itu. Dia mengatakan apa yang terjadi pada Ellen, di mana bahan kimia membuat saraf optiknya terbakar. Dengan kata lain, Ellen mengalami kebutaan dan hal itu tidak bisa disembuhkan. Dokter itu pun mengatakan dengan santainya. Ellen terus teringat kejadian di mana malam itu ada seorang yang menyerang dan memukulnya. Hari berikutnya, Detektif Bryce menanyakan ciri-ciri orang yang telah menyerang Ellen. Menurut Ellen sendiri, yang menyerangnya adalah seorang pria. Selain itu, Bryce juga menanyakan barang berharga yang ada di dalam mobilnya. Di dalam mobil Ellen ada sebuah biola seharga $500.000. Dengan adanya biola itu, Bryce menganggap kalau hal tersebut adalah sebuah perampokan. Namun, menurut Ellen, orang yang menyerangnya seperti tidak berniat merampok namun memang sengaja mengincar dirinya. Detektif Bryce coba menghubungkan dengan mantan suami Ellen, namun Ellen sendiri tidak yakin dengan hal itu. Bryce mengakhiri pembicaraan mereka. Ya, Ellen merupakan seorang pemain biola yang pernah terkenal, meski untuk saat ini ketenarannya mulai meredup. Hari berikutnya, perawat Omar memberikan sebuah telepon dan mengatakan kalau itu dari Easton, kakak Ellen. Easton mengatakan kalau dia telah menyewa pengurus selama 2 bulan sampai dia pulang ke Amerika. Seorang pengurus bernama Clayton, dan menurut kakak Ellen, dia merupakan orang yang ahli dengan orang yang berkebutuhan khusus. Selain itu, Easton telah menyewa sebuah apartemen di dekat pusat kota. Ellen yang sudah dipindahkan pun terbangun di apartemennya. Clayton datang dan mulai memperkenalkan ruangan yang ada di sana. Clayton mengatakan kalau dirinya merupakan lulusan terbaik akademi perawat dan sudah bekerja dengan orang yang buta, tuli, dan lain-lain. Ellen sendiri masih belum percaya kalau dia tidak bisa melihat dan masih takut untuk bergerak. Bahkan, dia juga meminta makanan untuk dibawa ke kamarnya. Sayangnya, Clayton tidak mau menuruti itu dan menyuruh Ellen untuk pergi ke dapur agar dia bisa mandiri. Akhirnya, Ellen mencoba berjalan dengan meraba. Dia dikagetkan dengan Clayton yang sudah menyiapkan makanan. Selain itu, Clayton mengatakan kalau dirinya hanya bekerja dari jam 11 sampai jam 2 siang karena dia juga harus merawat orang lain lagi. Tugas Clayton adalah hanya membiasakan Ellen dengan aktivitas barunya, mulai dari mengarahkan letak hingga menggunakan tongkat untuk berjalan. Karena waktunya sudah habis, maka Clayton pergi sembari memberitahu beberapa nomor darurat di gedung itu dan juga nomor HP-nya sendiri. Ellen pun mencoba menelpon temannya, namun selalu masuk ke dalam kotak pesan. Dia mengatakan kalau dirinya tidak menyukai berada di apartemen itu dan rasanya seperti hampa.
Malam harinya Ellen bermimpi buruk. Dia bermimpi tentang kejadian mengerikan yang dia alami. Bahkan tetesan air dari atap yang bocor dikira darah yang keluar dari matanya. Hari berikutnya Clayton kembali datang dan membawakan seekor burung berwarna hijau. Namun ketika Ellen menanyakan warnanya, dia mengatakan berwarna biru dan burung itu berubah menjadi biru. Dengan mengatakan itu, Clayton bisa mengubah pemikiran Ellen tentang warna burung tersebut. Jadi dia tidak tahu warna asli burung itu karena warnanya hanya ada di pikirannya. Selain itu, indera pendengaran milik Ellen semakin tajam. Dia bisa membedakan jendela mana yang lebih berisik dari yang lainnya. Ada sebuah pesan suara dari detektif Bryce. Dia mengatakan kalau tidak ada keterkaitan penyerangan dengan klien mantan suami dari Ellen. Mantan suami Ellen dipenjara karena telah melakukan penipuan, dan bisa jadi yang ditipu sekarang mengejar Ellen. Ellen sendiri hanya ada seorang teman yang bernama Sasha. Clayton pun membahas tentang konser Ellen di mana bisa membuat orang menangis. Sayangnya Ellen tidak mau mengingat hal itu. Dia tidak ingin mengingat semua ketenaran yang pernah dia dapatkan. Terjadi sedikit perdebatan. Clayton pun pergi dan meninggalkan tongkat untuk Ellen berjalan. Ketika Ellen hendak mendengarkan televisi, di sana tidak ada sinyal sama sekali. Akhirnya dia pun mendengarkan musik dari sound yang ada di meja dan belajar menggunakan tongkat untuk berjalan. Sebelum tidur, Ellen menyempatkan untuk mandi. Ketika bersiap untuk tidur, dia mendengar suara pintu yang dibuka. Dengan cepat, dia segera menelpon keamanan gedung namun tidak bisa dihubungi. Dia juga berusaha menelpon Sasha temannya. Sayangnya hanya masuk ke dalam kotak suara. Dia pun mencoba berjalan dan mengecek keadaan. Pintu kembali dikunci dan dia melanjutkan tidurnya. Namun Ellen sudah terlanjur bangun dan tidak bisa tidur. Sempat ingin mencoba obat tidur namun niatnya itu diurungkan. Dia pun mencoba menghubungi Clayton dan anehnya itu langsung tersambung. Ellen pun segera menutup dan mengatakan kalau dia tidak bermaksud untuk menghubunginya. Terdengar suara teriakan dari saluran udara yang ada di ruangannya, seperti teriakan laki-laki kepada seorang perempuan. Hari berikutnya, dia mencoba menceritakan kejadian itu pada Clayton. Sayangnya, Clayton tidak ingin Ellen mengurusi apa yang terjadi di sebelah dan lebih berfokus pada ruangan miliknya. Selain itu, Clayton hendak mengajak Ellen untuk berjalan-jalan mendengarkan keramaian. Sayangnya, Ellen belum siap untuk hal itu. Ellen berniat untuk mengajak tetangga sebelah minum teh bersama. Sayangnya niatan itu diurungkan. Kertas pesan yang sudah tertempel diambil kembali. Namun dia merasakan keanehan di mana pintu kamar itu seolah bergetar. Ellen pun segera kembali ke kamarnya dan membuka jendela. Ternyata pintu tetangganya bisa bergetar karena angin yang masuk dan dia pun langsung menempelkan ajakan untuk minum teh bersama kembali. Dia pun menceritakan kejadian itu pada Clayton yang sedang men-setting laptopnya agar bisa mengeluarkan suara. Ada satu surat dari kakaknya di Jepang namun Ellen tidak ingin mendengarkannya. Ellen dan Clayton pun saling bercanda dan menjadi semakin dekat. Dia menanyakan kenapa Clayton memilih pekerjaan ini dan pastinya bayarannya tak cukup banyak. Clayton pun menceritakan kalau itu semua karena ibunya. Ketika masih kecil, ibu Clayton terbaring sakit. Sementara ayahnya sendiri tidak bekerja karena mempunyai warisan sehingga kerjaannya hanya mabuk-mabukan. Dia hanya ingin menjadi seorang yang lebih berguna. Semakin besar, ibunya meninggal. Hari-hari sebelum meninggal, ibunya menghabiskan waktu dengan membuat sangkar burung yang besar dan dia sangat menyukai burung-burung eksotik. Dia pun menamai burung-burung itu dan sering mengajak adiknya untuk bermain memerankan peran dari burung-burung tersebut. Menurut Clayton, hal itu tidak ada bedanya dengan kerjaannya sekarang, di mana dia menjelaskan kalau klien yang lain membutuhkan Clayton yang berbeda. Artinya, dia memerankan peran yang berbeda untuk setiap orang. Ellen pun penasaran dan menanyakan kira-kira dia mendapatkan Clayton yang mana. Dan dijawab kalau Ellen mendapatkan hal yang paling menakutkan, yaitu Clayton yang asli. Ellen terdiam mendengar hal itu. Dia memberikan minuman pada Clayton yang telah dibuatnya meski tumpah-tumpah. Ellen meminta untuk meraba wajah Clayton.
Waktu Clayton sudah habis dan dia harus pergi dari tempat Ellen. Ellen mencoba mendengarkan email dari kakaknya yang mengatakan akan segera ke Amerika. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya. Ternyata itu adalah Lana, tetangga sebelah rumahnya. Dia membawakan teh untuk diminum bersama. Lana mengatakan kalau musik yang diputar cocok untuk ruangan itu. Selain itu, dia juga memberitahu kalau Russo, suaminya, juga mempunyai beberapa lukisan. Lana sendiri berniat untuk merokok, namun sayangnya Ellen tidak memperbolehkannya. Namun, Lana malah merokok di sana. Ketika diingatkan oleh Ellen, sikap Lana seolah berubah. Dia menanyakan bagaimana rasanya kehilangan penglihatan. Namun, bagi Ellen dia tidak kehilangan. Itu direnggut darinya. Selain itu, dia menanyakan bagaimana Lana tahu kalau dirinya pernah melihat, padahal dia tidak mengatakan kepada siapapun. Lana berdalih kalau dia hanya menebak dan ingin tahu siapa penyebab memar yang ada di kepalanya. Tiba-tiba sikap Lana semakin aneh, seolah ada yang menekannya dan dia ketakutan. Ketika Ellen mencoba meraba wajah Lana, ada luka jahitan di wajahnya. Lana membisikkan untuk tidak mempercayai siapapun. Dia segera pergi dan ketika sampai di lorong, Lana mengatakan kalau suaminya sudah datang dan dia ketakutan. Malam harinya dia pun menelpon Clayton dan menceritakan apa yang terjadi. Namun Clayton mengatakan kalau dirinya sudah bertemu dengan suami dari Lana dan dia meminta maaf atas keributan yang terjadi. Karena tidak percaya dengan Clayton, Ellen menelpon detektif Bryce. Akhirnya ada seorang polisi yang datang. Bryce pun kembali menelpon Ellen dan mengatakan kalau tidak terjadi apa-apa. Selain itu, menurutnya luka jahitan itu sudah lama terjadi dan bukan karena suaminya. Ellen tak percaya dengan hal itu dan bahkan dengan umur Lana yang mengatakan kalau dia telah berusia 48 tahun. Hari berikutnya Ellen bercerita kalau selama 2 hari dia selalu mendengarkan suara mobil yang sama, alarm yang sama, di waktu yang sama. Dan itu bertepatan dengan kedatangan Clayton yaitu jam 11. Ellen sendiri merasa ada sesuatu yang janggal. Namun Clayton beranggapan kalau itu adalah hal yang biasa di mana ada orang yang datang dan pergi ketika Clayton datang. Malam harinya Ellen kembali teringat di mana dia diserang oleh orang tak dikenal. Selain itu, dia juga mencari tahu tentang Russo, suami Lana, di Google. Ada beberapa informasi di sana. Ellen berusaha keluar dan mencoba untuk berbicara kepada Lana yang dia kira baru saja kembali dari pekerjaannya. Ternyata yang ditemuinya adalah Russo. Russo mengatakan kepada Ellen untuk menjauh dari urusannya. Dia juga keberatan ada wanita paranoid yang menjadi tetangga dan mengganggunya. Di saat yang bersamaan, telepon berbunyi. Itu dari Clayton yang mengatakan kalau dia telah menunggu untuk memberanikan diri menelpon. Clayton yang sudah berada di tempat Ellen sempat ingin bertemu dengan Russo namun dicegah. Ellen menyadari sesuatu. Dia pun menanyakan tentang Clayton yang mengatakan mengumpulkan keberanian ketika menelpon. Clayton menjawab kalau dia tidak bisa menerima upah jika mempunyai perasaan dengan Ellen. Menurutnya yang terjadi memang tidak profesional, namun begitulah adanya. Ellen sendiri juga kebingungan. Clayton menawari untuk menjadi teman atau menjadi sesuatu yang lebih sehingga mereka berdua bisa mengatasi semua secara bersama. Tiba-tiba Clayton mencium Ellen. Ellen sendiri terkejut dan dia menganggap telah melakukan kesalahan dan ingin memulai semua dari awal secara profesional. Clayton pergi dari kamar itu. Ketika Ellen berbalik, dia mendengar ada orang yang masuk ke dalam. Ellen mengira itu adalah Clayton sehingga dia meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Karena tidak bisa melihat, hal itu bisa menjadi siapa saja dan berpikir orang yang masuk ke dalam rumahnya adalah orang yang telah menyerangnya tempo hari. Orang itu mencekik Ellen yang belum sempat berbicara dengan polisi di telepon. Ellen terbangun dan paramedik ada di depannya. Dia mengecek keadaan Ellen namun tidak melihat sesuatu yang terjadi. Clayton sendiri datang dan mengatakan kalau harusnya dia tidak pergi meninggalkan Ellen sendirian. Selain itu ada detektif Bryce di sana dan Clayton telah menceritakan tentang tetangga sebelah. Tapi menurut Ellen yang melakukan serangan itu adalah orang yang telah menyerangnya tempo hari. Ellen mencoba menceritakan kejadian setelah Clayton pergi dan mengunci pintunya. Tapi menurut Bryce sendiri dia akan mencurigai perawat pria itu.
Namun Ellen berkata kalau bukan Clayton yang menyerang dirinya. Bryce menanyakan tentang Sasha, teman Ellen, karena Bryce sendiri telah menemukan jejak kaki yang 2 kali lebih besar dari milik Ellen tepat berada di depan mobil Ellen ketika kejadian malam itu berlangsung. Sasha juga telah kabur dan mendapatkan perintah penahanan 6 tahun yang lalu. Sasha mendapatkan perintah penahanan karena menguntit istri rekan kerjanya. Menurut Bryce, pelaku mengarah kepada Sasha. Ellen menceritakan kalau dia datang lagi dengan menggunakan topeng dan menyerangnya. Namun, Bryce telah mengecek melalui CCTV, tidak ada orang yang datang. Ellen tentu kebingungan dan frustasi. Dia meminta menanyakan itu kepada tetangga sebelah. Sayangnya, tetangga mengatakan tidak mendengar apa-apa. Ellen sendiri tentu tambah bingung karena tidak ada yang mempercayainya sama sekali. Bahkan pola yang dia rasakan seolah tidak mempunyai arti sama sekali. Bryce pun berniat untuk membawa Ellen masuk ke dalam pengawasan bunuh diri. Ellen mengatakan pada dirinya sendiri kalau persepsi adalah hal yang nyata baginya. Hari berikutnya Ellen menulis surat untuk Clayton yang berisi tentang permintaan maafnya dan Clayton berhak mendapatkan sesuatu yang lebih baik darinya. Selain itu, dia juga menuliskan pesan untuk Sasha temannya dan mengesampingkan perbuatan yang telah dilakukannya selama ini dan berharap Sasha segera mendapatkan ganjaran. Adegan ini sama seperti di awal film. Ellen mencoba bunuh diri dan melompat dari balkon. Anehnya, Ellen tidak jatuh ke jalanan dan malah berada di dalam sebuah ruangan dengan peredam suara. Ada banyak sekali bunyi yang berasal dari speaker di ruangan itu. Bunyi seperti keributan jalanan. Ellen perlahan menyadari pola-pola yang terjadi. Kenapa dia mendengar suara keributan yang sama dan juga alarm mobil yang sama setiap harinya. Dan juga dia dapat kembali ke dalam kamarnya dengan mudah. Dia juga segera keluar menuju lift. Sayangnya lift tidak bisa dibuka dan bahkan ada kunci di bawah tombolnya. Selain itu, dia meraba sekitar dan hanya mendapati ada 2 buah kamar di apartemen itu, miliknya dan milik Lana. Ellen sadar kalau semua yang dialaminya saat ini adalah palsu. Dia mencoba mendatangi Lana yang baru saja keluar dari lift. Ellen mengatakan kalau ada barang Lana yang tertinggal dan mengajaknya untuk masuk ke dalam rumahnya. Ellen menyalakan keran air dan menjatuhkan korek. Dia menanyakan tentang tempat yang dia tinggali karena dia sudah pergi ke balkon. Ellen sendiri menanyakan beberapa hal tentang Clayton dan orang-orang di sekitarnya. Sayangnya, menurut Lana, bukan dirinya yang membantu mereka, tapi Ellen lah yang telah membantu mereka. Ellen sendiri tentu semakin bingung dengan apa yang terjadi. Russo tiba-tiba masuk dan menyuruh Lana untuk segera kembali ke dalam kamarnya. Tak berapa lama, Clayton masuk dan membawakan makanan. Tentu Ellen langsung menanyakan apa yang terjadi dan kenapa Clayton berbohong. Menurut Clayton, itu adalah bagian dari pengobatan transisi, di mana agar orang menjadi terbiasa dengan kehidupan barunya. Akhirnya Ellen menyerah dan kembali percaya kepada Clayton. Luka di tangannya yang terkena beling juga diobati. Ellen mencuci muka dan kembali ke ruang makan. Kali ini Clayton memberikan sebuah biola untuk dimainkan. Baginya itu akan membuat Ellen kembali menjadi Ellen yang asli. Karena Ellen sendiri telah berhenti bermain karena suaminya masuk penjara. Ketika Clayton hendak mencium Ellen, microwave-nya berbunyi dan dia mengetuk meja sembari mengatakan kalau akan kembali dalam 2 kedipan. Mendengar itu, seketika Ellen langsung teringat sesuatu. Perawat Omar, detektif Bryce juga melakukan hal yang sama. Dia juga teringat tentang cerita klien di mana dia bermain dengan burung yang ada dan menamainya. Ellen sadar kalau semua orang yang ditemuinya adalah satu orang saja, yaitu Clayton. Dia memerankan peran sebagai perawat, dokter, paramedis, dan bahkan Russo suami Lana. Dan Ellen tidak pernah pergi ke rumah sakit. Itu berarti pelaku sebenarnya adalah Clayton, seorang psikopat gila yang menculik Ellen dan berpura-pura kalau dia yang telah menolongnya. Ellen tersadar dan mencoba untuk tetap tenang. Dia mempunyai rencana dan ingin membuatkan minuman untuk Clayton. Ketika sudah dituangkan, dengan sengaja dia menjatuhkan gelas dan mencoba meraih pisau yang ada. Sayangnya pisau kosong dan dia mengambil tempat pisau yang kemudian digunakan untuk memukul kepala Clayton hingga pingsan.
Ellen sendiri segera mengambil kunci dan pergi keluar. Sayangnya, kunci yang diambilnya salah. Dia terkejut dengan Clayton yang bangun namun terjatuh kembali. Di dalam tas Clayton sendiri ada sebuah alat kejut listrik. Ellen mengambilnya dan segera berlari menuju ke ruang sebelah. Ternyata itu bukanlah sebuah kamar, melainkan ruangan seperti lorong di mana ada beberapa pakaian Clayton yang digunakan untuk memainkan perannya. Di sana dia bertemu dengan Lana. Tapi Lana sendiri menganggap kalau tempat yang dia tinggali adalah rumah karena Clayton hanyalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Ellen sendiri pun mencoba memaksa Lana untuk pergi bersama. Sayangnya, Lana tidak ingin melakukan itu. Dia pun memberitahu Ellen untuk pergi ke dalam kamarnya dan di sana ada sebuah ventilasi udara. Di sana, Lana menyembunyikan sesuatu yang selama ini dia sembunyikan. Ketika Ellen hendak kembali, Clayton sudah menghadang dan menghajarnya. Dia membawa Ellen ke kamar miliknya. Clayton menceritakan di mana ketika ibunya sudah meninggal, sang ayah membuang sangkar burung yang telah dibuat beserta dengan burung di dalamnya. Dan itu membuat Clayton marah. Hingga akhirnya ayahnya mengunci dirinya di dalam gudang selama 3,5 tahun. Dan penghubungnya dengan dunia luar hanyalah imajinasinya saja. Suatu saat, Lana, adiknya, menyisipkan musik yang sering dia dengar dengan ibunya. Musik dari Ellen. Bagi Clayton, Ellen merupakan cahaya di lubang hitam tersebut. Akhirnya, dia menyiapkan tempat untuk Ellen, dan Ellen sendiri telah membuat tempat itu menjadi nyata dengan aktivitasnya. Ya, Clayton menyukai Ellen karena musiknya. Dia menganggap kalau Ellen merupakan cahaya ketika dikurung di gudang bawah tanah, hingga akhirnya dia terobsesi untuk mendapatkan Ellen dengan cara yang keji, yaitu menculik dan membutakan matanya. Selain itu, tempat tersebut memang sudah dipersiapkan dan Clayton berharap itu bisa menghancurkan harapan dari Ellen sehingga dia akan menjadi miliknya secara utuh. Ellen mempunyai cara. Dia mencoba mempermainkan perasaan Clayton. Ketika Clayton mulai tertipu, dengan cepat Ellen mengambil alat kejut dan menyetrum Clayton hingga pingsan. Segera dia mencari gunting untuk membebaskan dirinya dan juga membuka ventilasi udara seperti yang dikatakan Lana. Di sana, ada sebuah cairan yang sama yang digunakan untuk membutakan mata Ellen. Dia pun segera kembali ke ruangan dan di sana Clayton sudah mengejarnya. Terjadi pertarungan dan Ellen menyemburkan cairan itu ke muka Clayton. Dia berteriak kesakitan dan tidak bisa melihat. Lana pun akhirnya membebaskan Ellen. 6 bulan kemudian, Ellen kembali bermain biola meski matanya tak bisa melihat. Ya, Clayton adalah biang kerok semua itu. Dia dari awal memang sudah mengincar Ellen karena mempunyai trauma di masa kecil yang membuat Clayton terobsesi dengan Ellen. Tak segan, dia membutakan mata Ellen supaya mendapatkannya. Sayangnya, Ellen mengetahui semua peran yang Clayton mainkan dari pola yang dia dapatkan. Ya, nasib Clayton sendiri kembali ke lubang hitam di rumahnya. Sampai jumpa.